menjelaskan hasil observasi saya tentang 8 standar pendidikan yang saya lakukan di TK Pembina Mataram. Saya akan membacakan standar pertama, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan. TK Pembina memiliki dokumen pencapaian perkembangan anak berdasarkan 6 aspek lingkup perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dokumen pencapaian perkembangan tersebut dikelompokkan pada usia 48-60 bulan dan usia 60-72 bulan, serta didokumentasikan dalam bentuk rekaman harian dan mingguan. Selanjutnya, standar yang kedua yaitu standar isi. TK Pembina memiliki kurikulum operasional yang mencakup 6 aspek perkembangan, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. 6 aspek lingkup perkembangan dilaksanakan secara terpadu dengan pendekatan tematik melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. TK Pembina memiliki kurikulum operasional yang mengacu pada standar nasional dan dilakukan 1 tahun sekali. TK Pembina memberikan layanan berdasarkan atas kelompok usia 4-5 tahun yang per minggunya dialokasikan 900 menit dan usia 5-6 tahun alokasi waktunya 180 menit per hari. Rasio antara pendidik dan peserta didik pada program TK Pembina sesuai dengan layanan menurut kelompok usia anak 4-5 tahun 1:12 dan usia 5-6 tahun 1:15 anak. Aspek perkembangan pada pelaksanaan 12 pembelajaran harian meliputi 6 aspek perkembangan tersebut. TK Pembina memiliki kalender pendidikan yang sesuai dengan tahun berjalan yang mencakup penetapan awal tahun ajaran, waktu efektif pembelajaran, hari libur yang fleksibel, dan penetapan akhir tahun ajaran, serta TK Pembina mengsosialisasikan kalender pendidikan tersebut. Selanjutnya, standar yang ketiga yaitu standar proses. Rencana kegiatan semester atau RKS TK Pembina memuat tema bulanan, subtema, dan alokasi waktu. Rencana kegiatan mingguan memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Rencana kegiatan harian memuat tanggal, bulan, dan tahun penggunaan RKH, tema dan subtema, alokasi waktu, materi pembelajaran, strategi pembelajaran, APE, sumber belajar yang ada di lingkungan, dan penilaian. TK Pembina mempunyai program holistik integratif yang mencakup kesehatan dan gizi, dan TK Pembina hanya membuat catatan tertulis saja tentang program tersebut. Pembelajaran program TK Pembina menciptakan suasana bermain yang aman, nyaman, bersih, dan sehat dan menarik. Kegiatan pembelajaran program dilaksanakan di dalam dan di luar ruangan atau kelas dengan APE, dan di luar lingkungan PAUD. TK Pembina membagi anak menjadi kelompok yang heterogen atau beda jenis. Pelaksanaan proses dan hasil pembelajaran dilakukan setiap hari, dan TK Pembina melaksanakan penilaian dengan teknik observasi, catatan anekdot, hasil karya, unjuk kerja, dan portofolio. Selanjutnya, standar yang keempat yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. TK Pembina memiliki 10 tenaga pendidik, diantaranya 8 pendidik yang menjadi guru kelas, 1 pendidik yang menjadi guru pendamping, dan 1 pendidik lainnya sebagai pengasuh. 8 pendidik pernah mengikuti pelatihan penataran, dan 2 pendidik yang pernah mengikuti pelatihan workshop. TK Pembina memiliki tenaga kependidikan berjumlah 5 orang, 1 kepala sekolah, 2 tenaga administrasi, dan 2 pengelola PAUD atau TK. Selanjutnya, standar yang kelima yaitu standar sarana dan prasarana. Sarana pendidikan yang dimiliki yaitu sarana bermain di luar, sarana bermain di dalam, buku, gambar-gambar, dan tape recorder. Sarana pembelajaran yang dimiliki yaitu balok, puzzle, alat bermain seni, balok berbagai ukuran, alat bermain keaksaraan, alat bermain peran, alat bermain sensori motor, dan alat perlengkapan cuci tangan. Luas lahan TK Pembina sekitar 500 meter. Jenis gedung TK Pembina yaitu ruang kelas, kantor, ruang guru, gudang,
toilet, dan ruang serbaguna yang memiliki persyaratan keamanan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Status kepemilikan lahan yaitu status milik sendiri. Sarana instalasi TK Pembina memiliki listrik, air, alat komunikasi, dan internet. Selanjutnya standar yang keenam yaitu standar pengelolaan. TK Pembina memiliki rumusan visi, misi, dan tujuan yang tertera di lobi, dan mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan tersebut melalui media cetak, rapat orang tua, rapat kerja lembaga, media online, dan ditempel di papan pengumuman. TK Pembina memiliki rencana kerja tahunan yang dirancang di akhir semester. TK Pembina memiliki rencana kerja 5 tahunan yang tertera di dokumen. Struktur organisasi TK Pembina antara lain personalia, jabatan personalia, alur tanggung jawab, dan identitas personalia. TK Pembina memiliki deskripsi tugas pokok dan fungsi, memiliki jalinan kerjasama dengan pihak lain, memiliki semua buku panduan, memiliki buku administrasi lengkap, memiliki sistem informasi meliputi papan pengumuman, brosur, buku panduan satuan, pengelolaan data peserta didik, data guru, registrasi peserta didik, dan pencatatan pembayaran uang SPP. TK Pembina melakukan pengawasan terhadap proses dan hasil pelaksanaan program 1 tahun 2 kali. Laporan hasil pengawasan antara lain, masalah yang ditemukan, penyebab terjadinya masalah, solusi dari masalah, kendala dalam pelaksanaan, dan tindakan lanjut hasil solusi. Penilaian hasil kerja satuan memiliki unsur kesesuaian dengan visi misi, tujuan, rencana kerja, sasaran, waktu, dan ketepatan dalam penyelesaian masalah. Hasil yang diterima hasil penilaian didokumentasikan dalam bentuk catatan yang dianalisis dan dilaporkan. Penghargaan yang diterima TK Pembina meliputi lokal dan provinsi. Selanjutnya, standar yang ketujuh yaitu standar pembiayaan. Jenis pembiayaan TK Pembina mencakup biaya operasional saja. Sumber dana per tahun dari pemerintah, alokasi penggunaan dilaporkan kepada Dinas Pendidikan, dan TK Pembina memiliki pembukuan pembiayaan meliputi buku kas, buku khusus pengeluaran, dan buku khusus penerimaan lembaga. Selanjutnya, standar yang terakhir yaitu standar penilaian pendidik. TK Pembina memiliki panduan penilaian meliputi tujuan penilaian, prinsip dasar, prosedur, bentuk dan teknik, dan penyekoran. Dilakukan dengan teknik observasi, catatan anekdot, portofolio, percakapan, dan laporan orang tua. Dan TK Pembina menyampaikan laporan hasil penilaian setiap semester. Sekian presentasi singkat dari saya tentang 8 standar pendidikan yang saya observasi di TK Pembina. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.